Kita sudah masuk lagi ke hari Minggu. Sudah waktunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Minggu ini kembali lagi dengan saya Kak Yeni, Kak Prima, dan abang ganteng kita Bang Mike. Kita akan memuji Tuhan. Kita mengucap syukur buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami semangat Tuhan, dan Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang lebih dari baru saja Tuhan. Tuhan, kami sini akan melakukan kebaktian online kami Bapa, kiranya memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan juga berkati semua adik-adik Tuhan, dimanapun mereka berada yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan juga semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kiranya menghapuskan semua dosa kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak bersama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita menghafal ayat apa dia ya Kak, masih semangat ya Kak adik-adik semua ya? Coba kita masih semangat adik-adik. Masih Kak. Oke, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Ayo semua boleh pakai berdiri ya. Sambil bertepuk tangan. Goyangkan badannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
hafalannya minggu lalu ya kak, masih tetap dikirim, nggak dihukum ya kan kak, nggak dimarahin. Ya, jadi buat adik-adik, ayo masih ada kesempatan, jangan lupa untuk mengirim ayat hafalan minggu lalu. Sekarang kita mau apa ya kak? Kita mau nyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Jadi kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ayo adik-adik, kita baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan. Itu semua adalah berkat kasih dan karunia-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami yang mendengar dan yang memberikan firman Tuhan pada saat ini Bapa, agar firman yang kami dengar nantinya Tuhan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang pada saat ini masih belajar daring, kiranya Engkau juga yang memberikan roh hikmat dan roh pengertian kepada mereka Bapa, agar mereka tetap semangat di dalam menjalani pembelajaran dari mereka. Ini adalah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, teks khotbah kita hari ini tertulis di dalam kitab Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kakak bacakan sekali lagi teks khotbah kita tertulis di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab
Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintangnya yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan pada kita untuk minggu ini, dan tentunya kamu mengetahui teks khotbah kita pada hari ini sudah sering kita dengar, terlebih-lebih lagi kalau kita sudah mau Natal. Nah, adik-adik, di sini persamaan kata pintar itu adalah pandai, memiliki ilmu, cerdas. Itulah persamaan kata pintar. Adik-adik, siapa di sini anak yang pintar? Tentunya kalau orang pintar itu biasanya dia mendapat juara, mendapat ranking di sekolah dan berprestasi di sekolah. Itulah disebut anak-anak yang pintar. Kepintaran adik-adik dalam hal apa? Mungkin berbeda-beda ya kepintaran atau talenta kita masing-masing. Nah, ada yang dia pintar di bidang musik, ada yang pintar di dalam berhitung atau matematika, atau ada yang pintar menggambar dan pintar berolahraga. Nah, itu masing-masing talenta tersebut mungkin adik-adik miliki. Jadi orang pintar di sini di dalam teks kita pada minggu ini yaitu orang Majus. Nah, adik-adik, orang Majus ini disebut dia orang pintar. Kenapa? Karena orang Majus ini adalah para ahli bintang, ahli matematika, rohaniawan, dan juga kaum intelektual. Nah, adik-adik, orang Majus pada saat itu mereka melihat ada sebuah bintang yang besar dan mereka menandakan itu adalah bahwa akan lahir seorang raja yang besar buat Raja Yehuda. Nah, adik-adik sesudah mendengar teks khotbah mengenai orang Majus ini mungkin sudah tidak asing lagi, karena orang Majus sudah sering kita dengar dan sering kita juga mendengarnya ini pada saat Natal, di mana orang Majus itu adalah orang yang para ahli untuk melihat bintang. Orang Majus adalah orang-orang pintar. Mereka mengamati dan mempelajari bintang-bintang di angkasa. Mereka memakai teropong bintang untuk melihat dengan jelas bintang-bintang tersebut. Dan mereka juga bertanya-tanya dan mengikuti kemana arah bintang yang mereka lihat tersebut. Jadi adik-adik, orang Majus menggunakan teropong bintang. Nah, sementara di sini orang-orang Majus melihat bintang tersebut, ada satu bintang yang besar dan sangat istimewa mereka lihat. Dan mereka melihat itu adalah seorang raja akan lahir di tempat itu. Lalu mereka pergi melihat dan mengikuti
mengamati dan mengikuti bintang tersebut kemana arah bintang itu berada. Dan pada saat itu adik-adik, perjalanan yang mereka tuju itu sangat jauh sekali. Dan pada saat itu mereka ingin menjumpai raja yang baru lahir di situ dan untuk menyembahnya. Kemudian mereka meninggalkan negeri mereka dan mereka pergi dari Persia. Orang Majus ini adalah orang Persia dan mereka pergi mengikuti bintang tersebut sampai kemana Yesus dilahirkan. Nah, adik-adik, tentunya kamu sudah tahu bahwa Yesus dilahirkan adalah di Bethlehem di sebuah kandang domba. Nah, orang Majus tersebut pergi dari negerinya, dari Persia, pergi berjalan sejauh kira-kira kurang 1.600 km. Nah, adik-adik, ini perjalanan yang sangat jauh dan sangat panjang. Mereka melewati hutan rimba atau hutan belantara dan melewati padang gurun yang sangat luas. Dan mereka juga pada siang hari mengalami terik yang sangat luar biasa di padang gurun, dan juga pada malam hari mereka sangat ketakutan dan sangat gelap, tapi mereka tidak henti-hentinya mengikuti arah bintang tersebut. Dan pada waktu itu adik-adik belum ada sepeda motor, belum ada bus, belum ada pesawat terbang. Jadi mereka tetap berjalan terus mengikuti kemana arah bintang tersebut. Tetapi mereka tetap semangat mengikuti bintang yang mereka lihat tadi. Akhirnya mereka menemukan raja yang baru yang mereka cari, yaitu Yesus. Kehadiran orang Majus membawa sukacita bagi orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh sampai ke Bethlehem. Nah, adik-adik, tadi sudah kakak sebutkan mereka itu berjalan kurang lebih 1.600 km. Memang kalau dijalani dengan berjalan kaki, ini perjalanan yang sangat melelahkan, perlu waktu yang panjang. Jadi adik-adik, tetapi mereka tetap semangat dan terus mengikuti bintang itu, dan mereka menemukan bintang tersebut, dan mereka melihat raja yang baru lahir tadi itu, itulah Yesus. Dan mereka juga langsung melihat dan menjumpai orang tua Yesus, mereka menyembahnya. Itulah raja yang baru lahir yang mereka cari-cari dengan teropong bintang tersebut. Nah, adik-adik, itu pada zaman dahulu. Sekarang adik-adik mungkin akibat kemajuan teknologi dan komunikasi sekarang mempunyai manfaat yang sangat penting. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan pengetahuan telekomunikasi, yaitu sekarang kita sudah memakai handphone, pakai internet. Ya, manfaat ilmu telekomunikasi tersebut dapat membuat kita tidak lagi terbatas oleh tempat dan waktu. Sekarang kamu lihat kan, di mana-mana kita bisa berhubungan langsung dengan handphone melalui internet. Jadi itulah ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang ini. Bukan seperti dulu lagi, masih berjalan kaki sampai beribu-ribu kilometer. Nah, adik-adik, pengetahuan membuat banyak sekali perubahan di dunia ini. Pengetahuan itu sumbernya dari mana, adik-adik? Yaitu dari Tuhan. Kalau kita pintar di sekolah, maka
maka kita tidak boleh sombong. Kenapa? Pengetahuan yang kita miliki itu semuanya adalah bersumber daripada Tuhan. Pengetahuan bila disertai dengan kepedulian terhadap sesama manusia pasti akan menghasilkan kebaikan dan manfaat besar bagi orang banyak. Nah, kalau mau menjadi orang pintar, belajarlah dengan tekun, belajarnya dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik akan memperoleh pengetahuan yang sempurna dari Tuhan. Pengetahuan adik-adik berguna juga untuk orang banyak, karena ilmu pengetahuan itu sumbernya adalah dari Tuhan dan harus dipergunakan untuk kebaikan bagi semua orang, supaya pengetahuan yang kita miliki berguna dan menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, adik-adik, kamu pernah mungkin mendengar nama Bapak B.J. Habibie, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Presiden Habibie ini adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, dan memang Bapak B.J. Habibie sudah meninggal pada tahun 2019. Dan Bapak Habibie ini adalah orang yang pintar, orang yang sukses berkarir, dan dia sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Banyak sudah ilmu yang dipelajarinya diberikan untuk negara kita, Republik Indonesia. Nah, adik-adik, Presiden Habibie ini juga pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi di negara kita, di mana Bapak Habibie ini dahulu pernah membuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu nama PT-nya PT Murtanio. Ya, dia di situ membuat pesawat pertama, dan kita ketahui bahwa Bapak Habibie ini adalah andalan dari ITB, suatu perguruan tinggi yang ternama di negara kita, Indonesia, dan juga dia mengambil pendidikan kembali di Jerman. Nah, adik-adik, ini adalah suatu prestasi yang mengagumkan untuk negara Indonesia pada saat Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Nah, adik-adik, di sini itulah kalau orang yang pintar. Makanya adik-adik dituntut untuk disekolahkan supaya menjadi orang yang pintar. Jadi manfaat dan teknologi telekomunikasi sekarang ini yang sangat canggih bisa adik-adik manfaatkan untuk pembelajaran kita. Karena pada saat ini kan mungkin di SD sudah dimulai dengan belajar daring. Itu juga akibat apa? Itu adalah manfaat dari teknologi komunikasi dan telekomunikasi yang canggih pada saat ini, sehingga kita bisa belajar dari rumah, belajar daring. Nah, adik-adik, kamu juga mungkin mempunyai cita-cita seperti Bapak B.J. Habibie tadi. Nah, cita-citamu itu dapat kamu dapatkan apabila kamu bisa dengan tekun, bisa dengan semangat belajarnya, dan lebih bersungguh-sungguh. Mungkin adik-adik mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Ada itu misalnya ingin menjadi dokter, ada menjadi insinyur, ada yang menjadi pengacara, ada yang mau menjadi pendeta, dan lain-lain. Itu semuanya bisa kamu capai apabila adik-adik dapat menuntut ilmu, ya, bekerja keras untuk belajar di rumah dan di sekolah. Nah, kepintaran yang kamu dapatkan nantinya itu akan kamu terapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari dan dapat menjadi ilmu bagi orang lain, dan kamu dapat bisa terapkan di semua tempat dan kepada orang banyak. Nah, adik-adik,
tetap semangat belajar di rumah, dan pakailah kepintaranmu tadi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan jangan lupa bahwasanya pengetahuan yang kita miliki itu adalah bersumber dari Tuhan, dan kepada Tuhan kamu akan bertanggung jawab, dan kiranya pengetahuan yang kamu miliki itu dapat kamu berikan bagi orang banyak dan menjadi berkat. Itulah teks khotbah kita hari ini. Nah, adik-adik mungkin bisa mendapatkannya atau mempelajarinya kembali di rumah tentang orang Majus tersebut. Orang Majus adalah orang yang pintar. Mereka adalah kaum rohaniawan, ahli perbintangan, dan kaum intelektual. Intelektual itu adalah orang-orang yang pintar, dan mereka terus berusaha sampai menemukan bintang yang mereka tuju tadi, dan melihat bahwa kelahiran Yesus pada saat itu di Bethlehem, dengan mengikuti dan menuntun mereka sampai berjumpa dengan Yesus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Ayat hafalan kita adik-adik pada minggu ini tertulis di dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Jadi adik-adik kamu hafal di rumah Amsal 1 ayat 7, karena minggu depan guru-guru sekolah minggunya akan tanya, kamu sudah bisa menjawabnya. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang membawa kami Tuhan kepadamu, bahwasanya semua yang kami miliki, semua kepintaran yang kami miliki itu Tuhan bersumber hanya daripada Tuhan saja. Biarlah kami pakai kepintaran kami Tuhan semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan orang-orang yang di sekitar kami Tuhan mendapat juga berkat bagi kami. Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah selama mereka masih belajar darinya Tuhan, mereka juga Kau tuntun dan Kau perlengkapi Tuhan dengan roh hikmat dan roh pengetahuan Tuhan, agar mereka dapat belajar walaupun di rumah dan mengikutinya sesuai dengan pembelajaran daring. Itulah Tuhan doa permohonan kami, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, dan inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang tadi sudah adik-adik dengar bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Berapapun yang dikasih orang tua itu juga yang harus diberikan kepada Tuhan. Oke? Oke ya. Sekarang kita bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan. Oh,
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.